رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله Kalau pakai suara ini, kalau pakai suara bukan anak, ala inna dunya ka'ahlamin na'imin wa ma khairu aisin la yakunu bidaini ta'amal ila manil tabil amsi ladatan fa'ab naitaha hal anta illa kahalimi Fakam ghafilin anhu wa laysa bighafilin wa kam na'imin anhu wa laysa bina'imin. Kata Pak Besar menyifati tentang dunia. Ini kan paling dunia ini ya. Jadi paling nasihatnya itu antas sifat mubat dunia angkoli jauhkanlah jauhkanlah cinta dunia dari hatimu. Paling itu jauhkan cinta dunia dari hatimu ya. Kenapa dunia itu disuruh jauhin? Nah ya. Fa'innaha tulhika an akhiratik. Karena gara-gara cinta dunia bisa melalaikan kamu dari apa? Dari akhirat. Kan itu kena cinta dunia akhirnya lalai dari akhirat. Makanya ada salah seorang sahabat yang minta doa Nabi ya Allah. Ya Rasul tolong doain saya supaya saya jadi orang kaya. Dari kita bilang lebih baik kamu gini aja. Gitu. Dia itu Allah itu terus minta. Kenapa itu Allah ini? Ini kenapa ini riwayat? Pertama dia kambingnya hantu. Ya. Karena yang doain Nabi ya yang doain siapa? Pada waktu dia punya kambing itu dia satu sholat ya, akhirnya kambingnya beranak, sibuk ngurusin kambing. Pertama kali yang ditinggalin sholat berjamaahnya. Kalau sholat maghrib kita makin banyak. Akhirnya sholat maghrib ini repot ngurusin kambing. Akhirnya aman belum tinggalin. Itulah. Jadi jauhilah hukum. Nah itu ngomong begitu ada kalau saya sebagai nasihat. Ala inna dunya ka'ahlami na'imin. Ala ini harfu tanbih. Nah harfu tanbih. Jadi kalau ada orang mau ngomong supaya yang dengar memperhatikan gitu, kasih ala itu ala ya. Jadi kalau orang langsung ngomong kan yang dengar kadang-kadang dia nggak konsentrasi. Jadi mulai ala yang harusnya harfu tanbih. Ala harfu tanbih ya itu. Apa itu bahasa kita ini? Ngeri. Nah ini supaya orangnya itu konsentrasi apa itu paham. Inna dunya ka'ahlamina, ini dunia itu
bagaikan mimpinya orang tidur. Mimpi orang tidur. Ya, orang tidur mimpi. Mimpi makan boleh. Mimpi. Orang tidur mimpi makan. Gitu. Orang tidur benar nggak? Nah, dunia itu keahlaminannya bagaikan mimpinya orang. Wa ma khairu aisin la yakunu bila mimpi itu tidak ada. Selesai mimpi selesai. Tidak ada kebaikan hidup. Tidak ada kebaikan hidup kalau hidupnya nggak langgeng. Lah wa ma khairu aisin la yakunu bila ini. Tidak ada kebaikan hidup kalau hidupnya nggak langgeng. Kan orang mimpi nggak langgeng. Ya habis orang itu tetap aja lapar. Ta'amal, perhatikanlah. Ila ma'amil tabil amsi latatan. Kalau kamu kemarin dapat apa? Kamu dapat latatan. Nah, ini kan terjadi. Kemarin kamu dapat enak. Paham naik tahan. Ya. Kemudian kamu habisi. Okay. Dapat duit. Kemudian habisi. Ya. Hal anta. Nah, kamu itu ilah kehali. Sama seperti orang berani mimpi. Pakam wafilin anhu walaysa biwafilin. Kami di sini berapa banyak tuh betapa orang lalai, betapa banyak orang yang lalai walaysa biwafilin padahal dia tidak lalai. Wakam ini dan berapa banyak orang yang tidur walaysa biwafilin padahal dia itu tidak tidur. Nah ini saya ini mengecam orang yang cinta kepada dunia. Dia ada nih. Kalau yang Nabi SAW ada riwayat dari Nabi, ada berkata, apa nih? Min itu, katanya bukan man, min hawa dunia. Di antara tanda di antara tanda bahwa dunia. Ini kita ngomong dunia ini. Mungkin kita nggak paham apa itu duit dan duit. Yang gampang itu artinya duit apa? Duit, kontrakan, kios, yang namanya kos-kosan, duit, mobil, itu dia. Di antara di antara tanda-tanda alamat bahwa dunia itu kekayaan itu hina. Ada itu. Allah yu'so ila biha. Allah yu'so ila biha. Tidaklah dimaksiati kecuali dalam masalah itu. Nah ini salah satu tanda alamat kalau dunia itu rendah. Karena orang maksiat itu gara-gara apa biasanya? Ini gara-gara dunia. Apa aja maksiat gara-gara dunia? Pokoknya semua maksiat itu gara-gara apa? Berantem sama dunia. Nah itu menunjukkan bahwa dunia itu apa? Hina. La yunalu, ini la yunalu ma indahu illa billahiha. La yunalu, nah di antara lagi tanda bahwa dunia itu hina. Tidaklah seseorang mendapatkan yang ada di sisi Allah kecuali dengan ninggalin dunia. Iya. Kita mau apa? Mau apa yang ada di sisi Allah? Ma indallahi baq. Ya. Yang ada di sisi kamu pasti akan habis. Yang ada di sisi Allah apa? Orang yang ingin mencapai apa yang ada di sisi Allah harus tinggalin dunia. Harus tinggalin dunia. Kita mau dapat pahala nih, tinggalin apa di dunia ini? Tadi di rumah. Mau senang-senang di rumah, tinggalin tuh ngaji sini. Itu kalau mau dapat yang ada di sisi Allah harus tinggalin apa? Dunia. Nah itu menunjukkan bahwa dunia itu apa? Ada lagi. Warawa Sufyan Anal Khidir. Nah, Nabi Khidir. Siapa Khidir itu? Gurunya Nabi Musa. Khidir itu gurunya Nabi, guru spiritual. Guru spiritualnya Nabi Musa. Aneh. Khidir itu bukan Nabi, bukan Rasul. Wali.
Berarti lebih awliya, tapi dia itu lebih tinggi daripada dalam soal bidang khusus. Dalam soal ilmu, ilmu batin lah, ilmu batin. Apa kata Khidir? Oh, riwayat Sufyan As-Tsauri bahwa Khidir berkata kepada Nabi Musa, kan gurunya, ya Musa, ada dunia. Apa itu ada tadi? Jauhilah kamu, campakkanlah kamu dunia. Wa ambil hak baro'ak, buang jauh-jauh di belakangmu. Ambillah dari buang. Dunia itu jauh-jauh di mana? Di belakangmu. Fa'innaha laysat laka bidaya. Fa'innaha laysat laka bidaya. Apa itu? Sesungguhnya itu laysat laki itu. Fa'innaha laysat laki bidaya. Dunia itu enggak punya tempat, enggak punya negeri. Maksudnya negeri yang kekal. Dunia itu adanya di negeri yang panah. Labiha mahal lukor. Dunia itu tidak punya tempat nyawa. Tetap. Wa inna maju ilatin dunia lil ubad. Dunia itu Allah jadikan hanya bagi hambanya yang berbakti. Wasilah liyatazawwadumin halil ma'ad, supaya dunia itu dijadikan bekal gitu. Nah, ini dunia yang manfaat, yang apabila dunia itu dijadikan bekal buat akhirat. Nah ya, ini bukan berarti tidak suka sama dunia, dilarang kita nyari dunia. Nah, kalau semuanya orang nggak punya dunia, bagaimana mau mencari bekal buat akhirat? Kan akhirat itu perlu dunia. Nah, ini bukan artinya tidak cinta, ini cinta boleh, saling boleh dengan cara yang halal. Nah, setelahnya dapat, dunia itu dijadikan sarana, sarana buat kebahagiaan akhirat. Jangan sampai dunia itu dimanfaatkan, dinikmati hanya untuk dirinya dan keluarganya keturunan di dunia ini. Itu bisa buat dinikmatinya di mana? Itu kata. Allah Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam berkata, dunia kontrol, dunia itu bagaikan jembatan. Kontrolnya gimana? Dari sudut apanya sama seperti Pak Muruha kalau tidak di jembatan apa? Segera nyebrang, lewati, menggunakan jembatan itu buat nyebrang. Jangan apa? Jangan kita bangun rumah di atas jembatan. Kan jembatan itu gunanya hanya untuk nyebrang. Walau tak muruha, jangan bikin rumah di atas jembatan. Mau bikin rumah di mana? Di akhirat. Jembatan itu kan sementara, hanya bagi orang yang lewat doang. Terus bikin rumah di sini. Mau bikin rumah di mana? Ya. Itu kata-kata Sayyidina Isa. Ada lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali luar biasa. Kata-katanya hikmah. Kalau Ali kalau ngomong baca, ini satu-satunya sahabat yang ketika disebut namanya Ja'alullahu anhu. Allah, semoga Allah memuliakan muka. Ya, kalau yang lain itu sebelumnya masuk Islam pernah nyembah berhala. Kalau orang nyembah ya muka. Kalau Ali masuk Islam sejak kecil, jadi belum pernah, ya waktu dewasa belum pernah nyembah berhala. Makanya kalau Allah, beliau berkata, ya sebetulnya menyifati dunia jual ya. Kata-kata hikmah. Awalnya anak dunia itu awalnya capek. Kalau orang mau nyari dunia harus diawali dengan capek. Nggak ada orang yang dapat dunia uncang-uncang kaki. Kalau orang dulu bilang harus keluar keringat. Masya Allah, ini hasil keringat saya ini. Berarti kan ini capek dulu. Mau dapat dunia diawali dengan capek dulu. Wah, akhirnya mana? Akhirnya anak habis. Hasil kecapean kita apa? Habis. Mana? Mana ada yang suka dunia itu? Barang. Saya capek-capek yang duit dijual
misalnya mau bikin rumah gitu, enggak, akhirnya tercapai gitu, bikin rumah. Kira-kira 10 tahun ya itu rumah dia bantu. Rumah emang telah selalu kan. Enggak lama itu, 10 tahun udah rusak tuh rumah. Oh, padahal nyarinya apa tuh? Masya Allah, wa'akhirullah. Halal hahisab. Seandainya dunia yang kita peroleh dengan cara yang halal, masih ada kesulitan juga. Dihisab nanti. Seandainya itu kita dari dunia halal, masih dihisab. Ditanya aja kan apa? Kita ditanya sama polisi aja apa? Apalagi namanya siapa? Kata Allah, dari mana mau dapat itu? Seandainya ente bisa jawab pun, ya Allah saya dapat ini dengan cara yang halal. Kalau pakai ditanya, lebih baik nggak punya dunia nggak ditanya ya, daripada kita punya dunia ditanya. Halalnya aja bisa, apalagi haramnya. Jadi kalau haramnya adab, kalau halalnya apa? Bisa, betul ya. Haramnya ekor. Mansohabiha amin. Orang yang sehat dari dunia aman. Apa itu orang yang sehat dari dunia? Aman. Orang yang memiliki dunia aman. Waman marido biha nadi. Orang yang sakit dunia nyesal. Waman istagna biha putin. Orang yang istagna biha. Apa istagna biha? Orang yang kaya. Itu dalam banyak dunia banyak apa ujian. Putin itu bukan Putin presiden Putin bahasa Arab. Orang yang banyak duit pasti akan mengalami apa? Berbagai macam masalah. Nah, itu Putin. Cuma kalau orang yang apa namanya dari soka amin, itu gitu ya. Atau orang nggak punya apa-apa, dia tidur gitu, tidur selama ada tidur. Saya kalau pulang tuh jam 9 jam 10 ada orang tidur, tukang pamulung tidur di dalam gerobak, ngorok. Ada orang yang kontraknya banyak sampai dunia, ada nggak jadi tidur, debutin. Orang kayak kan gitu ya. Ada sampahnya, ada anjingnya, ada apanya, itu yang benar. Ada Allah. Waman istana pihak itu. Waman ekor pihak itu. Orang yang tidak punya dunia, nah itu juga hasilnya juga berbeda cita. Waman sa'ahat patatu, orang yang waktunya digunakan buat dari dunia, akhirnya apa itu? Waktunya hilang tuh. Waman kok ada anak atas tuh. Orang yang duduk aja terkadang datang. Karena duduk aja yang baik. Kan aneh dulu ya. Waman nazar ilaiha ahmad tuh. Orang yang matanya melihat kepada dunia, maka matanya jadi apa? Buta. Nah, itu kan buta. Apa orang lihat? Ya. Makanya kita kalau jalan jangan pakai nengok kanan kiri. Jalan aja. Lo kalau kita nengok kanan kiri banding-bandingin yang ada di rumah, masih jualnya banyak. Kundu ilaman apa? Ilaman apa? Kundu para tangguh ilaman kalau yang masalah dunia dia keren. Dia orang bahwa ajaru anak dulu kita situ. Oh kita jalan tengok. Rumah orang tengokan, orang itu yang ya. Waman nazar ilaiha membuat mata buta. Apa dibaca mata buta? Bagaimana saya bisa seperti dia? Buta dalam mata. Bagaimana caranya supaya saya dapat seperti dia? Waman nazar biha basarathu. Jadi beda antara nazar ilaiha dengan nazar biha. Apa bedanya? Nazar ilaiha a'athu wa man nazar biha basarathu. Kalau nazar ilaiha a'athu, nah itu melihat
ini kalau nazarnya memikirkan, orang yang memikirkan dunia itu begitu akibatnya, itu basarah, membuat dia itu apa? Mengerti apa itu dunia. Itu kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Waqala ba'dul ulama. Kata sebagian apa nih? Al-ulama itu kan jamaknya balik ya. Ingatnya tak baru ikbalat qalib. Dunia itu tak baru ikbalat qalib. Apa itu tak baru? Dunia itu ya, apa itu? Menyambut ya, seperti sambutannya orang yang menarik ya. Kemudian wadunya tanda baru, dunia tak baru, tanda baru ikbalat hari. Dunia itu ninggalin orang yang kabur. Dunia itu bisa marahin, bisa juga dunia itu apa? Bisa menghampiri, dunia juga bisa meninggalin. Wa tasilu wisolal malul. Dunia itu bisa sampai ya, seperti wisolal malul, sampainya orang yang apa? Orang yang bosan. Wa tufariku birokal ajur. Dunia itu seperti apa? Ya, berpisahnya al-ajur. Itu apa ajur? Ya. Anak apa ini? Anak sapi ini. Artinya, qayyuha yasirun, wa yusuha qasirun, wa ikbaluha qadihatun, wa ladatuha paniyatun. Ini artinya semua ini. Qayyuha yasir. Sebaik-baiknya hidup ini sunnah, kita hidup hidupnya kosir, ya. Pendek. Iqbalullah, kalau kita iqbal dunia apa itu? Kita ya terpancing oleh dunia itu tujuan. Ya, berarti kita ini dapat tangkap. Laga tuhapannya, keenakan dunia apa itu? Kan contoh. Durian, orang gorengan durian. Itu enaknya cuma di mulut bang, di mulut. Mereka kalau yang makan durian jangan coba-coba itu. Sudah lewat tenggorokan loh. Orang mau beli durian, harus cari duit dulu, capek banget. Enaknya itu di mulut bang. Sudah lewat dari mulut, lewat di mulut. Itulah raga Tuhan. Tapi akibatnya, akibatnya itu akibatnya berarti akan tetap akibat. Apalagi kalau dunia yang kita miliki hasil dari yang haram, itu tabiatnya itu Masya Allah. Nanti di akhirat banyak yang nonton tabiat. Ya, itu tuh. Saya diambil. Padahal yang ambil itu tujuannya hanya ingin menikmati dunia. Orang korupsi, tahu kan? Orang korupsi. Dia hanya ingin menikmati dunia yang sementara. Itu tabiatnya, akibat dia korupsi, nanti dia akan dituntut. Tidak hilang itu. Ya. Akibatnya tidak hilang. Kalau enaknya hilang. Para petani, pada zaman gunakanlah bertani kongsan kongsen. Ya, apa itu artinya? Carilah kemenangan. Ya, pada zaman artinya pulsa. Ya, pulsa artinya kesempatan. Allah berikan waktu, gunakan dengan sebaik-baik. Intahis pulsa inkan. Apa itu intahis juga? Gunakanlah kesempatan. Ya, hidup di dunia. Bos bin nafsik dihasil. Ambillah dari dirimu yang memberi manfaat untuk dirimu. Watazawat dan yaumika riwadika. Ya, artinya apa? Ambillah bekal dari hari-harimu untuk hari esok. Yang terakhir, waqala Wahab bin Nabi. Ada tabi'in yang ahlu kitab. Artinya Yahudi, tabi'in masuk Islam. Namanya Wahab bin. Lalu sahabat ya, yang asalnya Yahudi namanya Ka'bul Ahbar, Abdullah bin Salam. Orang tabi'in namanya Munabbat bin Wahab bin Munabih.
Masalul dunia wal akhirat kama kali borotain. Perumpamaan dunia dan akhirat itu bagaikan punya dua istri. Borotain dua orang ini. Perumpamaan dunia dan dua akhirat, perumpamaannya seperti apa? Punya dua orang ini dimadu. Gimana sama ini? Jika arbaita ihdahuma asqatatil ukhra. Jika kamu menyenangin yang satunya apa? Mana? Itu sudah. Jadi orang yang punya bini dua itu bagai akhirat atau dunia akhirat bagaikan orang punya bini dua. Seandainya yang satu disenangi, yang satu ini. Yang satu yang sama, yang ini nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau kita mau senang di akhirat harus meninggalin dunia ini maksudnya. Nah kalau kita mau di dunia, berarti kesenangan akhirat nggak ada. Itu maksudnya. Waqala Abdul Hamid, dunia manazil. Dunia itu apa itu manazil? Ada tingkat-tingkat. Rahil wa nazil. Oleh karena itu rahil wa nazil. Apa rahil? Tinggalkanlah dunia itu. Nazil turunlah, tinggalkanlah. Nah kemudian waqala ba'dul hukama adunya imma nikmatun nazilatun wa imma ni'matun zailatun. Kata sebagian hukama, dunia itu ada kalanya itu nikmat. Dari nikmat ada bencana tuh. Ada kalanya dunia itu menjadi bencana yang turun, bisa juga menjadi nikmat yang hilang. Jadi dua-duanya enak. Dua-duanya enak kan? Nikmat nazilah gak enak, nikmat dari enak. Nikmat yang hilang. Yang udah tadi makan durian enaknya di mulut, kalau udah turun ke tenggorokan nikmatnya udah hilang. Baik, nah mengenai kewakilan, nah ini ada terusannya kaul syair, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Ada terusannya kaul syair. Allah. Oke. Ya. Nabi Sulaiman itu kan raja dunia. Apa yang kita harus ambil daripada Nabi Sulaiman itu? Ya. Jadi Nabi Sulaiman adalah orang yang paling terkaya itu. Orang yang paling terkaya di dunia, bukan di dunia. Anak Nabi Adam lah. Anak Nabi Adam, keturunan Adam paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Gak ada orang yang lebih dari itu. Kenapa? Di samping raja, Nabi raja. Ya, kemudian rakyatnya itu bukan hanya manusia. Karena Tuhan yang bangsa kiri bisa disuruh-suruh. Ini kan gampang. Suruh ngambil mutiara, suruh ngambil apa di laut. Itu bisa diperintah jin. Jadi kan banyak hai kaum Sulaiman tuh. Kalau ini bilang kaum Sulaiman kan kaum hai kaumnya itu istananya ada emas, ada mutiara. Sampai sekarang alhamdulillah mereka gali Masjidil Aqsa, gali mau membuktikan bahwa betul di situ ada istana, mereka mau ini. Alhamdulillah mereka gali nggak berantem. Dia Nabi Sulaiman anaknya Nabi Adam yang paling kaya. Walaupun demikian dijuluki Sayyidul Zahid, pemburunya orang yang zuhud. Padahal beliau itu orang yang paling dapat julukan apa? Sayyidul pemimpin, pemimpin orang yang paling zuhud, padahal orang paling aneh. Sementara ada orang yang tidak punya apa-apa, udah miskin apa lagi? Udah miskin apa? Yang dia punya sendal jepit. Dia sholat di masjid. Waktu sholat mikirin sendal jepit. Ya, walaupun si miskin yang tidak punya apa-apa kecuali sendal jepit tidak dikatakan zuhud. Padahal tak punya apa-apa nggak bilang. Sebaliknya Nabi Sulaiman yang memiliki apa saja dikatakan zuhud. Nah itu pertanyaan tadi
ditaruh di hati. Iya. Yang nggak tahu di mana? Di hati. Nah kalau tadi itu si miskin yang tidak punya kekuatan tapi ditaruh di mana? Ganti. Mikirin dia sholatnya mikirin KTP takut hilang. Tapi dia KTP sih hilang kan? Timbang tadi sih ya. Timbang tadi itu pakai dipikirin. Kan kalau dibikin kalau di hati. Itu tawarannya. Baik, sebelum kita tutup dengan itu tauhid, mari sama.